Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rahmat dari Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, akan menjelaskan tentang pengenalan dasar-dasar komputer. Pengenalan dasar komputer. Bagian A. Konsep dasar komputer. Definisi. Komputer merupakan suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dan dapat menyimpan program serta hasil pengolahan, dan bekerja secara otomatis. Terdapat 3 istilah penting, yaitu input data, pengolahan data, dan informasi output. Bagian B. Sejarah penemuan komputer. Sejarah perkembangan komputer berawal dari penemuan seorang yang bernama Charles Babbage. Penemuan fenomenalnya yaitu mesin penghitung. Merupakan salah satu penemuan yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama sebagai cikal bakal komputer. C. Perkembangan komputer. Generasi 0. Tahun periode 1945 menggunakan teknologi mekanis. Pada generasi pertama, tahun 1945 sampai 1958 menggunakan teknologi vakum tubes. Pada generasi kedua, tahun 1958 sampai 1964 menggunakan teknologi transistor. Pada generasi ketiga, tahun 1964 sampai 1975 menggunakan teknologi MSI dan LSI. Pada generasi keempat, tahun 1978 sampai 1999 menggunakan teknologi LSI and VLSI. Dan generasi terakhir yaitu generasi kelima pada tahun 1999 sampai 2000 seterusnya menggunakan teknologi mikroprosesor. Bagian D. Pemanfaatan komputer. Yang pertama, di bidang pendidikan. Penggunaan komputer sebagai alat pembelajaran dikenali sebagai CBE atau Computer Based Education. Peranan komputer dalam pendidikan menurut Robert Taylor. Yang pertama, tutor sebagai pengajar. B. Tool, alat untuk memudahkan proses pembelajaran. C. Tuti, peran sebagai alat yang diajar. Yang kedua, bidang industri dan manufaktur. Komputer digunakan untuk mengontrol mesin-mesin produksi dengan kecepatan tinggi, misalnya CNC, Computer Numerical Control atau penguasa nomor atau perhitung. CAM, Computer Aided Manufacture. CAD, Computer Aided Design, merancang bentuk desain. Mesin-mesin dalam industri garment yang dilengkapi dengan kontrol komputer. Dan yang terakhir, robot. Robot yang secara otomatis melakukan kerja-kerja tertentu dalam sebuah industri yang dikontrol oleh komputer. Bagian ketiga, bidang bisnis dan perbankan. Pada bidang bisnis, pemanfaatannya itu sebagai sistem informasi manajemen atau SIM. Yang kedua, mesin cash register atau mesin kasir. Dan yang ketiga, scanning barcode atau kode barang dengan menghitung rugi laba. Di bidang perbankan, yang pertama itu penghitungan keuangan dan bunga dan layanan keuangan seperti electronic banking, electronic cash, dan ATM. Yang keempat, bidang entertainment dan game. Bidang entertainment misalnya untuk membuat animasi, periklanan, setting, bahkan untuk bermain musik. Di bidang permainan, komputer bisa digunakan untuk bermain game 3 dimensi yang dilengkapi dengan audiovisual yang menarik dan memberikan special effect. Yang kelima, bidang komunikasi jaringan global atau internet. Dengan internet, manusia bisa melakukan komunikasi data teks, gambar, video, suara, bahkan komunikasi audiovisual secara langsung. Penggunaan internet bisa mencari informasi apa saja yang dibutuhkan, misalnya informasi berita,
buku dan perpustakaan, kencan dan perjodohan, belanja online, chatting, pemutar radio, dan lain-lain. Bagian 6. Bidang teknik dan ilmu pengetahuan. Komputer sangat bermanfaat untuk perhitungan-perhitungan yang sulit dan membutuhkan presisi tinggi yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Misalnya, A. Keperluan penelitian dan riset melalui simulasi dengan komputer. B. Membuat reaktor nuklir. C. Membuat model-model atom dan molekul. D. Mempelajari keadaan struktur tanah, keadaan angin, cuaca, dan sebagainya. Pada bidang teknik sipil, komputer digunakan untuk menghitung presisi dan kekuatan konstruksi bangunan. Bidang arsitektur, komputer digunakan untuk mensimulasi gambar-gambar ruang secara 3 dimensi. Komponen utama sistem komputer. Struktur CPU. Kontrol unit berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Arithmetic and Logic Unit atau ALU berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Register berfungsi sebagai penyimpan internal bagi CPU. CPU Interconnection berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Fungsi CPU yaitu menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara pengambilan instruksi. Instruksi menguji instruksi tersebut dan mengaksesnya suatu persatuan sesuai alur perintah. Memori, bagian dari komputer tempat program-program dan data disimpan. Memori terbagi atas 2 macam, yaitu memori internal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Contohnya, register yang dapat terdapat di dalam prosesor. Cache memori dan memori utama atau RAM berada di luar prosesor. Yang kedua yaitu memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui perianti I-O seperti flash disk dan hard disk. Selanjutnya itu modul, menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar. Selanjutnya output device. Contoh output device yaitu printer, monitor, speaker, dan LCD proyektor. Silahkan lihat pada gambar. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi hasil presentase saya tentang pengenalan dasar-dasar komputer. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.